Jadi sedikit agak kerepotan yang namanya panitia karena kudu ngitung semut. Iya. Mana itu semut bukan semut rangrang. Waduh. Itu semut kecil banget. Iya. Yang kalau nempel gigit kita sampai mati dia tuh. Iya. Sampai nungging itu Di badan. Sorry, it's DJ. Bang Abi kemarin ada di Sleng Cafe. Nah besok ada di Taman Mini. Taman Mini? Iya. Terus? Jadi patungnya cuman dan di depan gerbang. Iya, nanti juga insya Allah ulang tahun Jakarta ini. Nah itu Bi. Iya. Ada banyak job lah kasarnya begitu. Iya, barangkali aja misalkan yang masa bang sayang nih lagi pengen mau hajat, ataupun pengen udah keramaian dah. Iya, kali mau nyunatin juga kalau emang perlu ngundang kita mah undang aja. Iya, paling lu doang yang kepake. Gua kepake ngapa? Nah itu aja bukan pakai pisau, digigit. Gigi gua tajam amat. Iya kali pengen nanggap istilahnya manggil Sanggar Balebang Ji buat Iya. Kayak Mau nampilin di acara resepsi pernikahan itu budaya Betawi, sosok budaya Betawi yang mungkin udah lama dilupakan masyarakat. Ini kita coba gali lagi nih, mudah-mudahan ini dapat menyatu kembali nih budaya Betawi yang udah terlupakan ini. Jadi kita bisa tahu lagi, oh ada ya ini namanya budaya Betawi ini, saya beli kayat. Nah jadi tahu udah tuh anak-anak milenial. Misalkan mahal ya, murah gitu. Cuman 200.000. Iya. DP 200.000. Iya. Ya kan sound system datang 200.000. Iya. Rentakan lo. Ya ntar istilahnya apa namanya biduan datang 200.000. Ya ganti aja, jangan saya beli, jangan Sanggar Balebang Ji. Apaan? YPC. Yang penting cair. Iya. Bisa aja. Ya kadang kan maksudnya Pak, kalau kita istilahnya banyak job banyak apa kan banyak yang iri Pak. Kok iri? Iya pada iri pada dengki dah. Ya iyalah. Nah itu namanya proses kehidupan manusia seperti itu Bi. Iya, misalkan nih Bapak kan anak ngiri sama tetangga. Iya. Lu mah enak banget nak punya bapak lu ganteng banget gua gitu katanya. Kata anak gua. Iya belum jadi bapak gua mah belum jadi manusia seutuhnya. Kalau gua tahu dari bayi gua pites tuh anak gua gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah malam tadi ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Kagak jadi. Emang apa? Mau nambahin lagi bahan ada maksudnya. Tambahin. Giliran bahan banyak aja masuknya cepet banget. Ya, jangan buang-buang bahan dah. Iya lah jangan. Iya. Yang manis abang sayang. Nih udah dateng nih pembawa ceritanya nih. Bang Munir BBJ nih. BBJ. Ayo dah kita simak dah. Apaan BBJ? Jelasin dulu. Balebang Ji. Ya bisa jadi kan Bang, bibir lu jontor. Pas banget. Nah, ceritanya ntar aja masalah saya beli kain mah kita masih ada waktu. Masih ada Masih ada waktu. Iya, Tadi kayaknya ada omongan dua itu tadi. Dua. Apa namanya? Mau dipanggil. Iya. Panggil kemana tuh? Ya kali aja nih ada acara resepsi pernikahan gitu. Iya. Ada mau nyunatin. Mungkin juga ada acara arisan kali keluarga. Bener. Iya, di aula di mana gitu. Cuman tetap prokes kesehatan kita jaga dalam ini pelaksanaannya. Ada juga tadi bicarain masalah ulang tahun Jakarta. Iya, ulang tahun Jakarta. Ini kalau ulang tahun Jakarta Abisan punya banyak cerita buat tentang ulang tahun Jakarta ini. Dia kan udah lama nih kan main di panggung. Oh iya, dia mau stand up comedy. Alhamdulillah saya setiap ulang tahun Jakarta. Oh, Terakhir 2018 alhamdulillah di Balai Kota saya. oh manggung di sono. Jadi ondel-ondel. Pas. Kalau stand up comedy Bi, gua dari SMP udah pernah. Pernah SMP sama SMA gua udah sering banget gua pokoknya stand up
Stand up Iya, comedy. enggak kalau gue telat masuk ke sekolahan tuh gue stand up di lapangan tuh dijemur. Lu mau dihukum. Iya. Nah, ini udah ada Bang Haji kita lagi monitor nih. Alhamdulillah. Bang Haji Hakim HD. Oh ya Allah. Assalamualaikum Bang Hakim. Iya, yang punya channel YouTube-nya Hakim HD TV. Oh iya. Udah lihat itu. Iya, sehat selalu Bang Haji ya. Itu yang Facebooknya ada juga ya? Banyak Facebook. Iya Facebooknya ada tadi udah lihat. Di Friendster juga ada kali Bang Haji Hakim mah. Ada. Friendster zaman dulu Zaman banget. dulu banget. Iya, tapi rencana insya Allah Sanggar Balai Bang Ji ada kegiatan ke depannya ya, ya. Insya Allah kita adain pelatihan untuk jadi jahit Sohibul Hikayat. Nah, Dan nanti ini. juga mudah-mudahan kita ngadain lomba nih. Mbak saya beli kayat. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan, adanya lomba, di situ disaring banyak para jahit-jahit baru. Benar. Dan Benar. semakin masyarakat kembali mengingat bahwa Sohibul Hikayat itu sangat luar biasa. Alhamdulillah. Ada Bang Alil, Bang Abi, kita mulai bagaimana nih? Enggak, nanti juga nanti pemenang dari lomba saya beli kayat ini hadiahnya insya Allah belasan juta. Sama nanti bakal kita kirim ke Dubai. Enggak Bi, ada juga Bi hadiah utamanya juga pergi haji Bi. Pergi haji. Ya, jika mampu tapi. Ini ke Dubai ngapain ceritanya? Dubai. Oh, Dubai yang ngapain itu nonton Ya, bola? pakai visa kerja. Oh, TKI itu Mami. Tapi nggak apa-apa kalau TKI-nya yang dikirim yang skill, bukan non skill. Iya, benar. itu. Jadi nggak bikin beban juga di sono. Nah, iya. Kadang mah ngerepotin doang. Iya kayak lu, Pak. Lah kok gua Bi? Ya lu kan kalau di rumah ngerepotin bini sama anak lu gay, Pak. Itu namanya nyuruh bocah. Ya boleh aja namanya orang tua. Bisa aja ukusan. Bang Abi, Bang Olil, Iya. ini hari kita mau ambil judul Nah. lomba berburu. Wih, di. Wah, Wah, gua udah kepikiran aja hutan ini, Bi. lu jangan di sini, Pak. Emang di mana? Lalu dipanah lu. Lah kok di mana gua? Lantas sangkain badak cacat banyak culanya. Aduh. Kalau banyak culannya biasanya bagus, itu ngapain jadi cacat nih? Ya begitu culanya. Aduh, orang-orang culanya ke atas, jangan ini ke bawah begitu. Kalau ibarat Lesti kan dia kan punya gingsul ya, Be. Iya. Kalau ini mah Gingsul Apaan, Bi? semua. Aduh, gua pakai nyebut gingsul semua padahal kan apaan, Pak? gingsul semua. Agak sekalian pagar. Baiklah, Neng Manis Abang Sayang, alhamdulillah kita jumpa lagi di acara yang lagi happening, yaitu acara Sohibul Hikayat Milenial yang dipancar luaskan oleh radio CBB FM 105,4 Bandar Dangdut Jakarta. Cakep. Alhamdulillah kita nih suara kita bisa terdengar di seantero dunia. Amin. Karena dengan kita bawain Sohibul Hikayat, seluruh masyarakat mengingat lagi bahwa ada Sohibul Hikayat, budaya yang fenomenal. Biasa. Baiklah, judulnya berburu, Berburu. ya, lomba berburuan. Lomba berburu. Saya Ahmad Munir Balai Bang Ji akan bawakan Sohibul Hikayat ini. Mudah-mudahan yang saya bawain ini bisa jadi nasihat buat saya sendiri dan bisa jadi hiburan serta bisa diambil manfaatnya bagi Neng Manis Abang Sayang sekalian. Amin, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala habibina wa safina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Hei. Neng Manis Abang Sayang, sah dan diceritakan dalam hikayat ada seorang yang istimewa yang sampai saat ini masih diingat namanya, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas. Dikatakan dalam hikayat, Abu Nawas ini adalah seorang penyair yang luar biasa. Diawali dari kehidupannya yang suka bermabuk-mabukan, akhirnya dia menemukan satu peristiwa yang membuat dia menjadi sadar. Dan ketika dia sadar, memang dulunya dia sering ke istana
akhirnya dia diangkat menjadi penasehat kerajaan. Jadi begitu Bang Olil, dari kehidupan yang amburadul, begitu dia sadar, tapi karena dia dekat sama raja dan raja ngelihat keikhlasan dia insaf, maka dia dijadikan tadinya penyair kerajaan, dia jadi penasehat kerajaan. Wah, mantap. Ya. Besok, Mbak, lu dandan yang rapi, Mbak. Besok kita ke istana. Oh, gue mau jadi ajudan presiden. Istana boneka. Bu. Dia kan kagak ada boneka caki di sana. Dunia fantasi itu, Pak. Abi punya layar apa Bi ya? Enggak, orang kalau punya layar monitor, penempatan apa-apa pas itu bisa dapat aja, Mbak. Ya coba begitu itu. ngeliat lu rapi jadi istana boneka. Kata gue butuh cakil. Nggak jadi hilang konsentrasi ntar nih. Neng manis abang sayang Sahdan diceritakan dalam hikayat ini kerajaan punya penasehat juga sebelum Abu Nawas masuk ke dalam istana. Dia bernama Abu Jahil. Kenapa dinamain Abu Jahil? Karena ketika dia jadi penasehat kerajaan, permasalahan kepada orang itu atau permasalahan kepada sesuatu dari kerajaan, kalau dia udah turun tangan, orang dibikin sampai kapok nggak karuan. Pokoknya dia biang jahilnya seperti itu. Jadi kalau ada orang bermasalah, begitu dia nasehatin orang sampai kapok, kagak ada ampun. Oh, jerah. Tapi ada juga bukan makin kapok, kadang makin jadi. Benar. Makanya Sahdan diceritakan dalam hikayat ketika Abu Nawas masuk jadi penasehat, dia ngerasa kesingkir. Karena selalu Abu Nawas ini yang dipakai nasihatnya. Karena Abu Nawas ini orangnya enjoy, tarik ulur. Kayak layangan, Bi. Ya. Orang singit ditarik, kalau ditarik nyungsep apa ya? Biasanya ditarik di ulur gitu. Tarik ulur. Makanya Sahdan diceritakan dalam hikayat ini Abu Jahil udah ngerasa begitu, akhirnya dia mau nantangin lomba. Ya, jadi lombanya ini kalau pendapat kan orang bisa nggak tahu, tapi kalau perlombaan orang bisa tahu. Benar. Apakah perlombaan yang akan ditantang ame Abu Jahil ini? Masih penasaran nih. Penasaran nih. Iya. Jadi gini, Mbak, ada satu lantunan dari Abu Nawas tuh masih inget nggak, Pak? Oh, Itiraf. Itiraf, ya. Oh, iya. Gimana, Bi, kalau kita dengerin dulu Itiraf sebelum kita tahu lombanya seperti apa? Iya, 105,4 FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Wah, Neng manis abang saya lagi nungguin nih. Kayaknya nih lombanya nih. Lomba apa nih? Buat, ya kan tadi dibilangin sama pembawa cerita. Apaan? Kira-kira lomba berburu. Kira-kira menurut Bapak berburu apa nih? Ini sih gampang kayaknya sih. Mancing lindung. Perasaan gua mah. Salah. Lah kok salah, Bi? Zaman dulu mah ada lindung. Ya ada, Bi. Ya kalau kita di rawa-rawa itu kan kalau ada lobangan kepiting, kayak lubang kepiting yang udah ini, kita masukin aja itu. Oh, lobangannya saya tahu, udah coba mangap dah. Berburu diskon ini mah. Lah kok berburu diskon? Kali mau lebaran. Bisa jadi orang milenial sih ya. Baiklah, Neng manis abang sayang, kita lanjutkan hikayat ini. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat di satu sore ketika raja duduk dengan Abu Nawas dan Abu Jahil. Abu Jahil mengajukan sesuatu. Tuan Raja, lama kita nggak ngadain sesuatu yang bikin rakyat ikut serta dalam istana. Lantas Raja nanya, what your idea? Wih, bahasanya. Ada si Dea katanya. Iya. I have idea. We make one competition. Waduh. But only myself and Abu Nawas. Wah, cuma dia doang sama Abu Nawas berdua. Duaan. Gue bisa begitu ya? Nyari kali semut bako. Ya enggak juga, Bi. Ini madu panca gue rasa. Lantas itu Tuan Raja menanyakan, baiklah penasehat, kalau itu memang baik
pertama buat kita, hiburan buat rakyat dan juga hiburan buat saya, alangkah baiknya diadakan. Iya. Lantas apa yang akan dilombakan, kata Tuan Raja? Begini Tuan Raja, saya akan mengajukan lomba berburu dengan Abu Nawas. Peraturannya adalah barang siapa yang memenangkan, maka dia akan mendapatkan hadiah. Bila yang kalah, dia akan menyuci semua kuda-kuda yang ada di kerajaan ini. Termasuk kuda catur tadi. Bukan, kuda lumping sama kuda kepang. Berdecak dalam hatinya Abu Nawas yang terkaget ketika menerima usulan itu, berbisik dalam hatinya, lomba berburu. Kalau lomba sastra, gue masih menang. Iya. Tapi kalau lomba berburu, bagaimana ya? Karena gue nggak biasa berburu. Pertama, gue juga nggak punya pasukan. Kalau si Abu Jahil ini banyak pasukannya dan dia bisa berburu. Iya. Tapi pantang menyerahlah, daripada ini nggak dilakukan dan pendapatnya raja jadi lain, ikut aja lah. Lillahi ta'ala aja, kata dia. Daripada pecundang ya enggak? Iya. Iya. Buku apa? Menyerah sebelum berperang. Iya. Mendingan dia lawan juga. Dan sadar diceritakan dalam hikayat, Abu Nawas menyetujui perlombaan ini, dan dalam hatinya Abu Jahil berbisik, enak dia lu. Selama ini nasihat gua selalu dikalahin sama nasihat lu. Iya. Tapi cuma gua dan raja aja yang tahu kalau nasihat gua nggak dipakai. Iya. Tapi kalau perlombaan ini ngelihat Abu Nawas nyuci kuda, dia akan terhinakan banget di mata rakyat. Iya. Dalam hati dia tuh. Apa jadi nyuci kuda sih ya kalau kalah? Harusnya mah jangan nyuci kuda. Cuci apa? Nyuci piring, kalau nggak nyuci gigi, gosok gigi. Cuci gudang. Sadan diceritakan dalam hikayat, rupanya perlombaan ini diajukan karena rasa iri dan dengki daripada Abu Jahil. Abu Jahil. Ya, Abu Jahil. Abu Jahil ini emang iri dengki sama Abu Nawas yang selama ini nasihatnya selalu dipakai. Well, kata Tuan Raja, well, tomorrow morning we can start this competition. Waduh. You start from gate, then come back at 8 o'clock night time. Waduh. Dari subuh katanya berangkat udah. Subuh ketemu subuh. Enggak, wayati teh tempe wayadur. Apa? dari pagi buta sampai malam. Dung, 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 dung. Para rakyat sekalian, diumumkan pada hari ini akan dilakukan lomba perburuan. Barang siapa yang paling banyak hasil buruannya, maka itu akan dimenangkan oleh orang tersebut. Dulu. Dung, apaan tuh, Bi? Suaranya? Itu Gigi lagi beradu sama Bu Gusi. Buyang, itu orang mapak. Anu ada tamu kali, gong ya? Iya. Aduh, Waktunya dimulai. Aduh. Gerupak. Itu suara kuda lari sekencang-kencangnya menuju hutan untuk melakukan perburuan. Kedebrak. Gitu ya? Kok pas banget sih kalau Bapak yang ngata gitu? Ya, gua kan kuda juga, Bi. Si Abu Jahil ke kanan, Abu Nawas ke kiri. Masing-masing punya lokasi untuk berburu. Ternyata Abu Jahil ini sudah mengutus anak buahnya untuk nunggu di tempat tersebut membantu perburuan yang dilombakan ini. Wah, Abu Jahil main gile. Naruh pasukan duluan di sana dia. Makanya. Belum apa-apa udah menang. Udah dapat banyak. Iya, bawa pasukan. Iya. Dan sahdan diceritakan dalam hikayat, Abu Nawas
turun ke bawah, naik ke atas, garuk-garuk kepala, dia cuma baca selawat, nyebut nama Tuhan. Bagaimana ini buruan untuk mendapatkan hasil buruan. Dia ngelihat ke atas langit, ke bawah, sampai waktu sore hari. Dan waktu beranjak sore, ketika itu sudah mulai pasak turun. Matahari turun. Matahari udah mau terbenam. Biasanya matahari terbenam itu diiringi oleh suara kokok ayam. Ya, coba dah. Kagak, ini emang betul kokok ayam juga. Ya kagak lah pagi. Lah, kalau pagi ya suara kukuruyuk. Itu nandain orang bangun. Lah kalau sore bagaimana? Paling ya kokoknya mau masuk kandang. Waktu ngetes lu konsentrasi apa kagak? Ya, situ aja pikirannya ke kita mulu. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat, kembalilah orang dua tersebut dengan ditunggu oleh masyarakat dan rakyat kerajaan yang sudah kumpul di alun-alun. Wah, udah diluluin tuh gitu. Udah ada yang tepuk tangan, ada yang nyingis tutit. Iya, kayak gol gitu manggung. Oh, manggung di Iya, Jakarta Fair. gua manggung itu orang pada luluin gua semua. Oh, pada saking anu kali lucunya. Agak ditunjuk lulu emang lu. Emang lu gitu. Dia nggak salah. Banyak penebutan. Dilihat dari kejauhan, itu Abu Jahil dengan kuda dan kandang-kandang yang sudah berisi binatang buruan. Masyarakat sorai-sorai melihat kedatangan daripada Abu Jahil. Mbak, kira-kira kalau lu ada di sana bagaimana tuh, Mbak? Oh, gua ya pasti pengen tahu kalau gua ada di situ. Gua pengen tahu nih hasil buruannya si Abu Jahil apaan aja yang dia dapat nih. Ya, pasti. Banyak kagak nih? Kalau Abu Jahil, kalau bawa ke sono mah Abu Jahil udah pasti menang. Oh, kok menang nih? Iya, dapat toke. Buyang deh, gua dikata toke. Emang di hutan ada. Sahdan diceritakan dalam hikayat, rupanya udara mendung dan turun hujan. Masyarakat pada minggir ke pinggir-pinggir istana ngelihat daripada pemandangan hasil buruan. Jadi jelas terlihat. Dan waktu sudah mendekati pukul 8 untuk pengumuman daripada hasil lomba buruan. Benar. Buruan bukannya cepet-cepetan, Mbak. Itu mah terengkar terburu-buru. Lekasan. Iya, lekasan sigrah. Sih. Iya, buruan. Udah buruan, ada sigrah gitu. Ini Mbak, mah perburuan. Ada satu lagi kayaknya tuh, Mbak. Apaan? Apa namanya? Tenong ditaruh di atas apa kemarin? Oh, tenang di atas bakul. Tenang di Bukan bakul. Emang? Apa kemarin? Oh, kenceng. 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 Iya. Jadi kalau kita bacanya bahasa Indonesia jadi kenceng tuh, Mbak. kenceng. Padahal itu kenceng. Kenceng itu satu wadah tempat naruh tepung atau enggak beras Iya. itu. Bakal bikin Dari foto. aluminium, iya. Iya. Dari Kayak nampan aluminium jadinya. dia, dari kuningan biasanya dari Oh, kuningan. soalnya dekat Iya. buncit. Kalau kenceng itu kontan. Kenceng kon. Kontan. Kalau zamannya gua beli nih ada yang dagang. Nih, tempo apa kenceng, Po? Mau bayarin bajunya. Itu kenceng itu kontan. Kalau kenceng. Dia baru tahu ya. Iya, kalau kenceng ya itu wadah. Kalau kenceng yaitu tempo Iya, dah. apa cash bayarnya Ya gitu. jangan ngomongin keluarga ente mulu dah. Kenceng. Jadi Bi, ini salah satu pakem Sohibul Hikayat. Heeh. Dalam kita membawakan Sohibul Hikayat ini ada satu kata atau budaya yang kita kembali angkat lagi. Iya. Contohnya kenceng itu Kenceng, tadi. Jarang kenceng. orang dengar kata kenceng nih. Iya, Benar. kenceng. Itu jadi baki lah kalau kata sekarang, Mbak ya. Inian kayak Nampan. bukan apa baskom. Kayak baskom. Kayak Kuningan. baskom dari kuningan. Iya.
Pokoknya kalau yang lama-lama Bi nanya dia Bi karena dia kan orang dulu Bi. Iya, aduh udah lebar ceglong. Ya, kalau gua mah kan langit belum ada gua udah gede. Oh, langit yang di atas. Langit lah ini kelambu. Nah, jadi waktu masih kecil lu belum ada langit-langit, rumah lu masih langsung loteng. Ya gugur. Orang raja kalau hujan. Tapi lah kayaknya bukan loteng, Mbak, bukan Apa? langit-langit, Apa? pagar dulu. Bilik. Iya, justru itu bedek. Iya, bedek dikapurin Mbak ya. Iya. Neng manis abang sayang Sahdan diceritakan dalam hikayat akan diumumkan pemenangnya. Dan dengan gagah perkasa ini Abu Jahil menunjukkan hasil buruannya berkandang-kandang. Banyak banget dapatnya. Banyak ya. Luar biasa. Tak 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 tong tong tong. Suara apaan tuh, Bi? Gitu si botak ketiban gentong. Kirain suara gigi gue beradu. Lu bunuh diri aja sih, Mbak. Itu sepatu yang kebayang nggak kalau kita ngelihat seorang pasukan gagah perkasa Iya. melewati becekan dengan Iya. sepatu bot yang tinggi, Cuprak, cuprak. kecuprak kecuprak berdiri Iya. di tengah lapangan. Sahdan diceritakan dalam hikayat Tuan Raja sudah menyerahkan kepada Panglima untuk mengumumkan siapa pemenangnya. Wahai rakyat sekalian, saya Panglima Kerajaan akan mengumumkan pemenang daripada perlombaan ini. Dan disebutkan oleh itu Tuan Abu Jahil melaporkan hasil buruannya. Pada panitia akan saya sebutkan Apaan aja nih? binatang-binatang hasil buruan Aye ini hari. Iya. Pertama, toke 5 ekor. Ke toke, masuk juga tuh toke. Abang rupanya di dinding sih. Iya, aduh, dah. Kijang 5 ekor. Widih. Kelinci 12 ekor. Waduh, Banyak. banyak. Belut. Belut apa lindung, Pak? Lindung. Lindung. Satu plastik berisi 20 ekor. Ikut sama ampernya. Yang deh. Belut listrik. Oh iya. Dan beberapa ekor ikan sepat dan ikan betok. Ikan krismon kagak ada dulu mah ya. Ya belon, Bi. Lah. Itu ikan krismon apaan, Bi? Ikan dulu yang adanya 98 kesonoan lagi, Be. Wah, ini dia nggak tahu apaan, Bi. Yang beli 10.000 banyak banget, Mbak. Oh, ikan cenang. Ikan gapi bukan? Ini kan kayak model ikan cuek. Oh, ikan seler. Ah, lu nggak pernah susah sih. Ikan apa yang paling mahal? Ikan apa yang paling mahal? Ah, nggak tahu. Ikan titik-titik Fauzi. Oh, ikan Fauzi, penyanyi itu mah. Ah, ini yang boleh yang enak dibawa mati apa? Yang enak dibawa mati. Apaan itu, Pak? Pahala apa? Pahala dan amal. Salah. Apaan? Yang enak dibawa mati mah ke rumah mertua kita bawa itu ikan kita teng-teng. Ikan mati. Ikan mati kita bawa enak. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat Abu Nawas tertunduk dan memberikan satu buah sarang semut. Kok sarang semut? Garam berburu. Kalau sarang walet mah mahal. Mahal, iya. Biar kata 20 ekor juga. Aduh, ada-ada aja. Sarang semut. Iya. Tuan Raja yang ngelihat dari jauh, ngelihat Abu Nawas bawa teng-tengan nggak mau mendekat karena dia ngerasa terenyuh daripada hasil buruannya Abu Nawas. Abu Nawas, kata Panglima, apa yang Anda buru? Ini, Panglima, saya membawa satu rumah semut. Inilah hasil buruan saya hari ini. Maka itu Panglima
segera mengumumkan pemenangnya. Dan sudah dicatat oleh Panglima ini, pemenangnya adalah Abu Jahil. Loh, kok Abu Jahil ya, Bi ya? Karena Oh iya, asuhannya. iya benar, Abu Jahil yang menang. Ya. Tunggu, kata Tuan Raja. Sebelum pengumuman, saya kepingin tahu dulu apa hasil buruan daripada Abu Nawas. Iya benar. Bu, lu kenapa kok ginian doang? Iya. Kata Tuan Raja. Iya. Ya, Tuan Raja, emang ini aja hasil buruan saya. Ya kan nama hutan ya. Iya, banyak hewannya. Banyak hewan, masa sarang semut? Ya kalau Pak. pasti kalah ini mah. Harusnya Abu Nawas jangan sarang semut. Apaan lo? Sarang satu. Ya seri dong. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat, Abu Nawas bilang sama Tuan Raja, Tuan Raja, kalau saya nggak salah tafsir nih ya, perlombaan ini kan yang dihitung adalah paling banyak hasil buruannya. Mau binatang apa aja. Bukan ini seekor jenisnya, bukan. Tapi jumlah ekornya, jumlah binatangnya. Coba Tuan Raja boleh bandingin jumlah ikan berapa ekor, kelinci berapa ekor, tokek berapa ekor, Iya. belut berapa ekor, ikan sepat berapa ekor. Coba dihitung berapa Ya jumlahnya. paling banyak juga 50 semua. Lebih banyak mana dengan berapa ekor semut yang saya bawa di dalam sarangnya. sarang ini. Waduh, ya pasti menang ya benar. Nah, orang serumah. Iya, kalau direken mah reken-rekenan ya kalah. Iya. Iya, sarang semut aja bawa. Maka diadakanlah sidang untuk mengumumkan siapa pemenang ini. Dan sambil nunggu iklan ini, pengumuman ini, kita dengerin dulu nih, Pak, iklan nih, Pak. Menghitung hasil buruan tadi ada Haji Hakim sama Bang Joni Iskandar lewat. Oh, barusan. Iya. Iya, kepala gua memang Nah, manggut. Guru Golbi. Keren itu lagu. Iya, sesuai tema. Gua manggut-manggut. Oh, saking enaknya kali. Ngantuk. Ya enak lah Bi, itu lagu. Gimana ya? Kalau kita bisa mengartikan lagu Arabnya itu, wah, udah luar biasa emang. Syahdu. Sedih itu, Bang. Sedih itu lagu. Bang Hakim sedih itu lagu. Oh, kok sedih? Nggak tahu artinya. Buya. Makanya belajar lebih sama gua. Oh, ngerti dah. Ya kagak sama. Ini salah satu impian kita. Mudah-mudahan kita nanti begitu show bareng sama Haji Hakim nih. Nah, Waduh, bawain lagu-lagunya di tengah cerita kita, cakep banget itu. Luar Bener. biasa Ya, bener. doa kita mudah-mudahan terkabul dah. Amin. Amin. Lagi denger juga Haji Hakim Hadija nih. Iya. Amin. Heeh. Neng manis abang sayang, sejangkau siar pencinta radio CBBFM Bandar Dangdut Jakarta. Jadi sedikit agak kerepotan yang namanya panitia karena kudu ngitung semut. Iya. Mana itu semut, bukan semut rangrang. Waduh. Itu semut kecil banget. Iya. Yang kalau nempel gigit kita sampai mati dia tuh. Iya. Sampai nungging-nungging itu Di semut. badan kagak ini. Jadi kagak kehitung, akhirnya udah 1 juta aja deh nih semut katanya. Ditebak aja tebak. Iya. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat untuk memutuskan ini dibutuhkan beberapa diskusi yang akhirnya diumumkan pemenangnya adalah Abu Nawas. Wah, kagak disangka-sangka. Kata gua mah Bi tadi awalnya, wah udah pasti kalah lagi orang ngomong berburu dapat banyak banget nyoba bawa sarang semut doang. Iya. Ya klik jauh gitu mah. Cuma kalau kita ikut hitung ekornya, Iya kalau ke situnya mah perasaan gua mah tadi buat apa sarang semut. sarang semut ya. Iya. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat setelah pengumuman tersebut, Abu Jahil yang sudah berstrategi bakalan ngejatohin Abu Nawas di depan rakyat dengan rasa dengki dan irinya ini, ternyata dia yang kudu nyuci kendaraan-kendaraan kerajaan. Wah.
Jatuh tuh, jatuh derajatnya. Tadinya utusan raja jadi nyuci kuda. Makanya. Iya makanya tong. Diceritakan dalam hikayat, pagi itu kuda sudah dideretin dan dia minta juga pasukannya untuk ngebantuin nyuci. Kata Tuan Raja, kagak aci begitu Abu Jahil. Walaupun ini perlombaan cuma buat hiburan, Iya. kan ayah nyiapin hadiah. Tetap ente dapat hadiah, Abu Nawas dapat hadiah. Iya. Karena perlombaan ini hanya untuk hiburan. Benar. Fair, adil tuh raja. Dia ini dengan hukumannya masih tetap aja, Pak, pengen culas. Waduh, bener. Masih mau ngakalin raja Makin juga. ngakalin raja aja juga. Maka di stop. Akhirnya itu Abu Jahil berapa hari ini dalam waktu seminggu ngeberesin kendaraan-kendaraan kerajaan. Begitu dibuka ternyata bukan cuma kuda, Pak. Ada Jaguar, Waduh. Wah, ada Land Rover, wah buyang. ada macam-macam itu kendaraannya. Wah, Rolls segala macam limosin. Wah, Sapi ya. aduh, udah bisa. Kok sapi? Sapi limosin. Oh iya bener juga loh. Aduh, udah. Jadi dengan itu rakyat nyaksiin penasihat kerajaan yang iri dan dengki, jatuh pamornya, maka berakhirlah cerita ini ya Baulil. Iya. Bang Abi. Dia yang bikin peraturan, dia bikin lomba, dia sendiri yang kalah. Iya. Ted Allen, nggak bisa begitu ya. Tapi kan dasarnya emang dia ngadain perlombaan ini dari rasa dengki dan irinya buat ngejatohin nama Abu Nawas. Benar. Bi, kira-kira Bi, Abi ini jago juga buat nyimpulin cerita Iya. ini, Bi, karena Iya, bagus dia nih. Gue demen nih, coba dah Bi, simpulin apaan barusan tadi, cerita yang udah disampaikan. Belum mikir lagi Menurut Ante. Kagak, maksudnya di saat kita udah tenang-tenang berkuasa, di saat kita udah tenang-tenang dapat jabatan, jangan usil ngapa sih? Oh iya begitu, iya bisa jadi ya. Ibaratnya yang ya lu kerja aja nggak usah ngusilin Masih. orang. Itu namanya tulul amal, panjangan angan-angan. Udah punya kapal, pengen jadi punya kapal pesiar. Udah punya motor, pengen punya mobil. Udah punya mobil, pengen punya helikopter. Punya helikopter, pengen punya pesawat. Punya pesawat, Iya. pengen punya kapal pesiar. Itu panjangan angan, kagak bakal Ya, habis-habisnya. apalagi kan misalnya orang yang cuma iri dengki kan ya cuma satu kerjaannya. Iya. Yang ngejilat doang udah. Iya bisa jadi. Iya. Iya. Itulah namanya orang. Bang Olil ini manggut-manggut ini kayaknya dia udah panjang nih ceritanya nih. Dia udah punya kesimpulan seperti ini. Dia manggut-manggut dulu waktu masih kecil sering jatuh dari sepeda. Sengklek jadinya. Iya. Oglek kepala gua. Ayolah Bang Olil kita simpulin daripada Ya. hikayat ini nih. Hikayat ini penuh dengan syarat artinya kita diajarkan untuk tidak boleh iri dengki terhadap sesama. Itu Ya. karena Rasulullah SAW pernah bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul khotobah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu dapat memakan kebaikan, sebagaimana kobaran api melalap kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Kobaran api melalap kayu bakar. Ya itu, jadi Guras itu mah judulnya, Pak. Ya udah tinggal abu doang. Kagak Kagak ada. ada. Jadi Sama- apa yang kita berbuat baik habis semua itu. Habis semua kebaikan kita habis dimakan Iri. sama iri dengki tersebut. Tapi ada positif, ada negatifnya juga iri. Kalau irinya positif kayak wah dia bisa itu siaran di SBB. Apa gua kagak, ntar gua siaran di TVRI. Oh iya, namanya motivasi. Itu motivasi, itu iri yang baik, Iya. iri yang positif.
Jangan negatif. Bini ente jangan sampai denger nih. Lah kok jangan sampai dengar gimana? Tetangga gue begitu bininya, lakinya ganteng. Gue juga bisa begitu lagi. Ayo gue dicerain. Ayo pindah ke orang lain. Wah, gua nungguin adanya dari tadi. Keluar rekamannya. Apa akhir-akhir aja keluar adanya. Sebelum dia begitu gue keprak duluan tuh bini. Bisa aja perkul. Pak, Ya. kalau lagi lu bacain hadis tadi tuh kelihatannya air mata lu sedih. Emang apa itu, Pak? Jadi ceritanya. Ya bukan. Ini Ini kan hadis pernah diapalan waktu ini, kayaknya ada kisah di hadis ini. Dulu apalan. ini dulu apalan waktu di Sanawiyah nih, tahun 80-an nih. Sanawiyah. Karena lulus Sanawiyah tahun 88. Sekitar 85 86 tuh kan belajar ibadah syariah. Itu yang ngajar Pak Bahar namanya. Ibadah syariah. Almarhum. Al-Quran hadis kan ya? Al-Quran hadis Ibu Fauziano. Iya. Kalau ibadah syariah itu kan jadi pengamalan ibadah dan syariah itu ada apalan-apalan hadis waktu masuk Sanawiyah dulu, waktu sekolah di Sanawiyah Negeri 3 Pondok Pinang. Itu apalan. Nah, yang apalannya iniannya iri dan dengki. Hadisnya hadis ini. Ya, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Tapi emang apa jadi sedih begitu sih, Pak? Ya sedih lah. Hah? Biar jelek-jelek begini kan pernah ngalamin makan bangku sekolahan juga maksudnya. Gua rasa sedihnya gara-gara diri di depan kelas gara-gara kagak hafal ini, Pak. Bu yang gampang ngetulis di tangan sambil pora-pora nutup muka. Ngimla dulu ngimla ya. Nutup muka begini kan tuh sambil baca. Dulu saya juga sanawiyah, Pak. Oh, Yang Sanawiyah. hafal-hafalan Quran. Iya. Al-Quran hadis sama pelajarannya. Iya, SMP. SMP-nya SMP keagamaan. Iya, sanawiyah. Sanawiyah. Cuma bahasa Arab juga ada hafalannya. Oh, lu udah apa? Min aina anta? Iya, Dari mana kamu? Iya. Anta kirdun meren. Oh, itu artinya apa, Bi? Ya, kamu kayak binatang kerak mungkin. Ya kata gua gak tahu kali. Wah, ente Majnun juga nih. Apa itu Majnun, Pak? Sapu. Gila lu. Bang, apa namanya? Enak banget kalau kita udah siaran ya, tapi waktu udah jam 10 ini. Iya, Gimana ini sih? ngomong-ngomong waktu udah Emang kalau lagi banyak bahan cepet rasanya. perasaan nih ya. Main nyerobot aja, bahan belum kelar. Iya. Baiklah, Neng Manis Abang Sayang, kita sudahi hikayat ini. Mudah-mudahan bisa menghibur dan kita bisa mendapatkan hikmah dari hikayat yang saya bawain. Amin. Sebelum kita tutup, kita berdoa khusus nih menjelang ulang tahun Jakarta. Semoga Jakarta tambah aman, Amin. tambah makmur, Amin. tambah maju, Amin. dan kita rakyatnya diberikan kesehatan dan kemakmuran. Amin. Ya Jadi Allah. kalau kotanya maju, rakyatnya sejahtera, enak, sesuai jadi. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Toyib. Iya, saya Holil Ebu yang juga mohon maaf apabila ada ucapan dari hadis yang kurang berkenan atau salah. Iya. Ya, sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kesalahan selalu dari Holil Ebu ya. Iya, pokoknya Neng Manis Abang Sayang udah maafin Bang Olil, keluarga Bang Olil juga pada ikhlas, Beh. Ya, romanya gue dikit lagi digotong ini mah. Baiklah, kita sudahin Sohibul Hikayat ini. Kita bertemu lagi di minggu depan di frekuensi yang sama dan waktu yang sama bersama saya Munir Balai Bang Jiih. Saya Abi Saan. Saya Holil Ebu yang Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.